Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Taubat is back to origin. Taubat is back to origin. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya nikmat kopi ini. Sambil menikmati udud ya, jadi corona, kopi jeung rokona. Tobat itu banyak orang yang sering mendengar kata tobat, tapi mereka tidak tahu maksud tobat itu sebetulnya apa sih. Sehingga dengan ketidakpahaman mereka, karena mereka belum nyampe, belum balik, belum sampai rasa dirinya, karena itu baru katanya, akhirnya menerjemahkannya jadi salah. Tobat akhirnya dianggap sebagai memohon ampunan. Padahal tobat bukan memohon ampunan. Tobat itu adalah back to origin, kembali ke asal. Origin itu asal, back itu kembali. Makanya nama saya itu jump back, itu artinya meloncat kembali atau meloncat kembali ke fitrah, ke origin, ke fitrah, kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah, maka kembali pun kepada Allah. Ini kan jadi aneh. Kita berasal dari Allah, kok ketika kita mengenal agama, kok kita ingin kembali ke surga? Kan nggak nyambung. Kan asalnya jelas kita itu berasal dari Allah. Lahir ke dunia, menjalani kehidupan dunia, lalu kembali kepada Allah. Bukan ke surga. Surga itu adanya di dunia, bukan setelah mati. Setelah mati itu kembali kepada Allah atau masih tetap di dunia? Ayatnya juga kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bukan innalillahi wa inna jannatun. Ya, kalau misalnya kita ingin kembali ke surga, berarti gedean surga dong daripada Allah. Allahnya tinggal di surga gitu. Hello. Yang jelas bukan kembali ke surga. Kita itu berasal dari Allah, otomatis kembali kepada Allah. Kalau kita asalnya dari Allah, ingin kembali ke surga, itu nyasar namanya. Salah tujuan. Jadi yang namanya taubat bukan memohon ampun kepada Allah. Kalau memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, itu sama saja kita yang berak, kita nyuruh Tuhan untuk cebokin pantat kita yang belepotan berak. Nggak sopan namanya menyuruh Tuhan. Lah kamu yang ngotorin dirimu dengan dosa-dosamu, kok nyuruh Tuhan bersihin dosa-dosamu? Hello? Sadar nggak sih? Berarti kita nyuruh Tuhan, bro. Berarti Anda menghinakan Tuhanmu sendiri. Anda menghinakan dirimu sendiri. Anda yang berbuat dosa, kok nyuruh Tuhan untuk bersihin dosamu? Taubat itu bukan meminta ampun atau menyuruh Tuhan untuk ngebersihin dosamu. Tapi taubat itu kembali kepada Allah. Karena kalau dia sadar dan kembali kepada Allah, dia tidak akan melakukan lagi dosa. Setiap dia mau melakukan dosa, dia selalu sadar kembali kepada Allah. Itu taubat namanya. Misalnya, saya di jalan tiba-tiba lihat pantat. Ketika lihat pantat kan otomatis pikiran woi langsung menjalar nafsu masuk ke tulang ekor dan secara otomatis antenanya berdiri. Itu kan otomatis dari pikiran ke tulang ekor ke antena di bawahnya. Nah, kalau orang itu sadar ketika munculnya nafsu dan dosa-dosa, dia berhenti dan karena dia kembali kepada Allah, sadar. Astagfirullahaladzim. Bukan, ya Allah setelah melakukan dosa, dia lakukan dulu dosa, dia ikutin dosa itu, dia ikutin pikirannya,
sampai melakukan dosa, setelah itu ya Allah bersihkan dosaku. Hello, kamu yang ngotorin kok, nyuruh Tuhan bersihin. Dosa itu taubat itu bukan menyuruh Tuhan untuk menghapus dosamu atau menyuruh Tuhan untuk membersihkan dosa yang telah kamu lakukan, tapi taubat itu adalah kembali kepada Allah sebelum kamu melakukan dosa. Bahkan setelah melakukan dosa, kamu melakukan tobat, yaitu berarti kembali kepada Allah. Lalu ketika tiba-tiba dalam hidupmu sengsara, harus menerima karma, kamu terima dengan ikhlas. Kok hidupku susah ya? Nggak usah dikeluhkan, nggak usah diomongkan. Terima aja dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Nah, karena karma atau samsara, ketika hidupmu sakit, sengsara, itu sebetulnya bisa jadi adalah peluntur dosa atau penghapus dosa atau pelebur dosa. Jadi kalau Anda mendapati kehidupanmu sengsara, susah, ya kamu harusnya terima. Jangan mengeluh. Udah kamu sedang diajal, istilahnya kalau lagi sengsara, ya lagi sengsara, atau bahasa Hindunya samsara, itu sebetulnya Tuhan sedang mengucek-ngucek pakaianmu yang kotor, dibersihin. Kan otomatis sebelum masuk lagi lemari kan pakaian kalau kotor dikucek-kucek dulu, istilahnya kita kotor dengan dosa, berlimang dosa, otomatis dicuci dulu, diputer di perut, kalau bahasa Sunda mah digebuk-gebuk, udah gitu masukin mesin, diputer-puter sampai benar-benar kotorannya hilang. Udah gitu dicuci lagi, dijemur, dipanasin, terus udah beres disetrika. Itu kan berarti kita ngebersihin dosa-dosa. Nah, ketika kita hidup merasakan kesengsaraan seperti itu, terima, nggak usah protes, syukuri. Justru itu adalah cara Tuhan untuk membersihkan dosa. Ini ketika Tuhan memberi hukuman, istilahnya, ya berarti kan dikasih sengsara, ibaratnya kita di penjara. Di penjara misalnya setahun dikasih cobaan seperti itu. Belum juga 1 tahun, baru 1 bulan kita udah gak tahan. Akhirnya nyuruh lagi sama Tuhan, ya Tuhan, ampuni dosaku, bersihkan, tolong berikan aku kekayaan supaya hidup saya lebih enak, nikmat. Ya pengen yang enak-enak mulu, gak mau nerima yang susah-susahnya. Bisa jadi kesusahan itu adalah cara Tuhan menghapuskan dosamu. Jadi tobat itu bukan meminta Tuhan agar mengikuti keinginanmu. Sama seperti doa. Doa itu bukan meminta Tuhan, menyuruh Tuhan agar Tuhan tunduk mengikuti kehendakmu. Bukan. Doa itu menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu kadang terbalik dengan keinginan. Menurut kita inginnya ini baik, tapi menurut Tuhan buruk. Menurut Tuhan yang terbaik, justru menurut kita buruk. Jadi yang namanya doa juga bukan menyuruh Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Justru keinginan kita yang harus dilepaskan, diserahkan sama Tuhan. Lalu kita menerima keputusan yang terbaik bagi Allah. Meskipun menurut hati kita itu terburuk, kita terima. Itu doa. Jadi doa itu bukan menyuruh Tuhan. Bukan menyuruh Tuhan untuk mengikuti kehendak hati kita, tapi kita menyerahkan keinginan dan kehendak-kehendak kita kepada Tuhan dan menerima yang terbaik yang diputuskan oleh Tuhan untuk kita. Itu namanya doa. Begitupun taubat. Taubat bukan menyuruh Tuhan untuk cebokin pantat kita yang belepotan berak, tai, tapi kita merelakan diri kita untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah berserah diri bukan mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah itu sama saja seperti ikan yang mencari air, padahal dia lagi berenang di laut. Kata ikan, mana air, mana air? Ya alhamdulillah kita mencari ridho Allah. Hello, mencari ridho Allah itu sama seperti ikan mencari air. Bego. Lah hidup kita aja udah diridhoi sama Allah. Kita lahir ke dunia ada yang udah diridhoi. Kita bernapas masih bisa melihat, Anda masih bisa menonton saya, udah diridhoi sama Allah. Saya bisa ngomong aja udah diridhoi sama Allah. Lah mau nyari ridho apa lagi? Ya bukan mencari ridho Allah, tapi ridhokah kita diatur menurut ketentuan Allah. Jadi bahasanya bukan mencari ridho Allah, ridhokah Anda
untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau taubat bukan untuk meminta Allah membersihkan dosa yang telah kita lakukan, tapi kita menerima karma atau menerima samsara dalam kehidupan ini dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Dan tobat yang sesungguhnya adalah kembali kepada Allah, kembali kepada asalnya, bukan pengen surga. Back to origin, jump back to origin, kembali. Origin itu asal mula kita dari Allah, ya balik lagi ke Allah. Jadi tobat is jump back to origin. Makanya nama saya itu jump back, artinya kembali ke fitrah. Her itu perempuan, perempuan simbolnya merah. Men itu artinya laki-laki, laki-laki simbolnya putih. Jadi Herman artinya adalah merah putih. Jadi Herman itu adalah merah putih. Herman Jambek, merah, kembali kepada merah putih. Itulah NKRI, harga mati. Jadi kalau nama saya, karena jasad saya di Indonesia, jadi saya selalu menjadi kembali ke fitrah, artinya NKRI harga mati. Pancasila adalah ajas negara yang paling penting. Karena Pancasila itu 5 dasar, yaitu 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadatnya, ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan Tuhan yang Maha Esa. 2, sholatnya, tanhani pasawan munkar, yaitu agar menjadi manusia yang adil dan beradab. Itu hasil sholat. 3-nya, zakat dilakukan agar tidak ada jenjang sosial antara yang miskin dan yang kaya. Persatuan Indonesia. 4-nya, puasa dilakukan agar munculnya hikmah dan bijaksana. 5-nya, haji agar terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah 5 rukun Islam. Hanya kita tidak menggunakan lagi bahasa Arab kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Pancasila, syahadat, 2, sholat, zakat, puasa. Iya ngaco. Akhirnya di bahasa Indonesia kan. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan yang dipimpin oleh yang bijaksana. Itu kan ya istilahnya rukun Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sholat. Persatuan Indonesia, zakat. Jadi sebetulnya Pancasila itu rukun Islam. Terus mau ngadain supaya jadi negara Islam apalagi? Indonesia itu udah negara Islam bro. Negara yang Islami, walaupun bukan negara Islam. Tapi kita itu udah negara yang Islami. Lu mau ngadain negara Islam gimana sih? Orang Indonesia udah asasnya aja udah rukun Islam kok. Jadi tobat bukan menyuruh Tuhan untuk membersihkan dosa-dosamu. Menyuruh Tuhan tidak sopan, bro, durhaka. Makanya Indonesia kenapa kualat? Karena Tuhan disuruh-suruh. Emang lu siapa? Tuhan disuruh-suruh. Tobat itu bukan menyuruh Tuhan untuk membersihkan dosamu, dosa yang kamu perbuat, tapi tobat itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan, back to origin. Dan kalau kamu sedang merasakan karma dari perbuatanmu, sedang merasakan hukuman dari dosa-dosamu, terima saja. Nggak usah minta yang terbaik menurut perasaanmu, menurut nafsumu. Cobalah serahkan semuanya yang terbaik menurut Tuhan. Jangan menurut prasangka, keinginan, dan kehendak hatimu atau nafsumu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadilah orang yang Islam kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Jadi perlu lagi diingatkan, taubat bukan menyuruh Tuhan untuk mensucikan dosa yang telah kamu perbuat, tapi taubat adalah kembali kepada Allah. Taubat is back to origin. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi juga hidayah bagi kita semua. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan tetap setia di channel Herman Jambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.